saya, semua kita yang ada sore ini mempersiapkan kita untuk terus dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bukan hanya mencari berkat-berkatnya, tapi kita mau terus dibentuk kehidupan kita seluruh. Tuhan akan pulihkan kita seluruh gambarnya. Puji Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan kepada pimpinan Tuhan. Kita benar-benar ibadah yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan
serahkan semuanya hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang menghidupi kami ya Tuhan. Ini kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan yang memilih pujian hari ini Tuhan, urapi hamba, urapi kami dan mulut-mulut pujian-pujian ini. Ingat
kita punya Tuhan yang dahsyat. Apapun kita hadapi, kita selalu bersyukur sebab Tuhan sangat mengasihi, sangat mencintai orang-orang yang sangat bersyukur. Dan pada saat ini, meskipun kita menghadapi masalah, meskipun kita menghadapi sakit penyakit, kita percaya pasti Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Kita akan kembali dengan pujian hatiku senang, hatiku gila.
luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah sebab itu Tuhan, di sore hari ini kami datang bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu untuk terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu ada sukacita di dalam hati kami. Hanya di dalam hadirat-Mu ada kesukaan jiwa kami Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, kami mau terus mendekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kesempatan yang begitu indah Tuhan berikan kepada kami semua anak-anak-Mu yang hadir saat sore hari ini. Kami boleh membawa hati kami Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Ini yang selalu menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami hanya rindu untuk memuji-muji nama-Mu, menyukakan hati Engkau Tuhan. Sebab kami tidak dapat membalas akan segala kebaikan Tuhan yang luar biasa kami rasakan. Tuhan, hanya ini yang dapat kami persembahkan kepada-Mu. Untuk puji roh kami, pujian dan sembah kami Bapa. Biarlah persembahan kami bersama di sore hari ini boleh berkenan di hati Tuhan. Dan mengundang hadirat Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, penuhi bencana hati kami dengan kuasa firman-Mu. Karena hanya kuasa firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Hanya kuasa firman-Mu yang membawa kami untuk lebih mendekat kepada-Mu Tuhan. Hanya firman-Mu yang menegakkan jiwa kami di saat kami lemah, di saat kami jatuh. Hanya kuasa firman-Mu yang menegakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kemampuan buat hamba-Mu Tuhan, untuk menyatakan isi hati-Mu ya Bapa. Jangan kehendak hamba-Mu yang jadi, namun kehendak-Mu Tuhan yang boleh jadi. Sehingga firman-Mu boleh benar-benar kami nikmati, memenuhi bencana hati kami, sehingga meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang telah membawa kami bersukacita. Berkati pelayanannya, bawa hamba-Mu untuk lebih setia lagi kepada-Mu, lebih setia lagi mengabdi kepada Engkau, sehingga boleh layak melayani pekerjaan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukur kita saat sore hari ini, sebab hanya kuasa firman yang dapat mengubah setiap hati kita. Ya, hanya firman Tuhan yang senantiasa memampukan kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu juga karena kekuatan daripada kuasa firman. Puji Tuhan, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Kita buka di dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Daniel pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Ya, firman Tuhan saat sore hari ini saya beri judul kita bertahan Tuhan bela. Ya, kita bertahan Tuhan bela. Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat yang kedua, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Ayat yang kelima, demi kamu mendengar bunyi sangkakala
seruling, kecapi, rebab, gembus, sedap, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat yang ke-6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah sering sekali mendengar kisah ini, ya. Kalau kita melihat di perikop di sana adalah perapian yang menyala-nyala, kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dan mengeluarkan satu perintah, ya, bahwa seluruh bangsa, suku bangsa dan bahasa, dikatakan di ayat yang keempat, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu kisah ini, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika ketika dia ada di wilayah Babel, ya, dikatakan di sana Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang tidak mengindahkan titah itu, ya. Mereka tidak mengindahkan apa yang sudah dikeluarkan atau perintah Raja Nebukadnezar. Ya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan kalau tidak sujud menyembah, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, ada satu tekanan, ada satu himpitan, ada satu peraturan, ya, yang dikeluarkan oleh seorang Raja Nebukadnezar, ya, kepada seluruh rakyatnya, bahkan segala jajarannya, ya, dikatakan di sana mereka harus sujud menyembah patung yang dibuat oleh raja, dan kalau tidak mereka akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengindahkan hal itu. Di ayat yang ke-12 dikatakan di sana mereka tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita tahu pada akhirnya mereka tidak menyembah patung itu. Ya, sampai ini satu hal yang apa ya Bapak Ibu, sebenarnya hal yang luar biasa, ya. Kalau bukan kekuatan daripada kuasa Tuhan, kalau Tuhan menyatakan kuasa atas kehidupan mereka, kalau seperti itu semua karena Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalam diri Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka tidak menyembah, dikatakan kalau siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, sementara Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengindahkan titah raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Di ayat yang 12 dikatakan di sana. Nah, ketika mereka kedapatan, ketahuan tidak melakukan apa yang menjadi titah raja, ya, kemudian kita lihat di ayat yang ke-19, ayat yang ke-19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya. Mereka mengalami satu tekanan, mereka mengalami satu mengalami satu himpitan yang tentang peraturan-peraturan yang membuat mereka itu tidak bisa bergerak, mereka tidak bisa melakukan hal yang mereka tidak mereka tidak bisa melakukan hal yang bebas, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-18, ya, di ayat yang ke-16 di ayat yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu satu ungkapan, satu kata-kata yang sangat luar biasa. Saya percaya itu karena kekuatan daripada Roh Kudus. Ya, dia mengatakan bahwa sekalipun Tuhan gak tolong, ya, sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami tidak akan memuja patung raja. Ya, mereka menghadapi, kalau kita baca setiap Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca sih sangat mudah, tetapi apa yang mereka alami saat itu mungkin membuat mereka bingung, membuat mereka terhimpit, membuat mereka ada di satu tekanan yang sangat berat. Ya, ada di satu tekanan yang mungkin ketika mereka mengungkapkan ini, saya percaya ketika mereka ungkapkan ini tidak ada rasa ragu-raguan. Ya, mereka berkata bahwa sekalipun Allah yang kami puja, sekalipun Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami. Ya, kami tidak akan mau menyembah patung yang Tuhanku buat. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita melihat anak-anak Tuhan saat ini mengalami ada begitu banyak tekanan, ya, mengalami depresi, mengalami hal-hal yang membuat satu peraturan-peraturan yang membuat, ya, boleh dikatakan peraturan-peraturan yang mungkin membuat kita menjadi bingung, membuat kita semakin tertekan, membuat kita semakin rasanya itu kayak semua itu segala sesuatu berasa terbatasi dan dibatasi. Ya, nah, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ya, banyak sekali hambatan, banyak sekali tantangan yang kita hadapi saat-saat ini yang membuat, ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Gembala, saat ini iman kita, iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sedang digoncang. Ya, sedang digoncang dengan berbagai hal, dengan berbagai peraturan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita melihat kembali kalau kita melihat kisah di Daniel pasal yang ke-6, ya, hal yang sama dialami oleh Daniel juga, ya. Di Daniel pasal yang ke-6 di sana dikatakan bahwa Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Kita lihat langsung ke ayat yang keempat. Maka Daniel, ayat ketiga, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ya. Ada begitu banyak himpitan, ya, ada begitu banyak tantangan, ya, apalagi kita di kalau dikatakan di kelompok yang minoritas, ya, jadi dicarilah celah-celah kita gitu ya, dicari celah-celah kita, mungkin hal ini nggak bisa, yang hal satu nggak bisa, digantilah hal yang lain. Nah, sampai pada akhirnya dikatakan di sana bahwa Daniel ini nggak bisa di otak-atik gitu ya, dicari kesalahannya nggak bisa, ya. Tetapi kalau tentang hal ibadah, sebab Daniel sebab Daniel kita tahu bahwa dia berdoa serta memuji Allah sehari berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Itu yang mau diodek-odek sama teman-temannya.
Ya, itu yang mau digoncang sama temannya. Ya. Tetapi kalau kita melihat, nanti Bapak Ibu Saudara, saya percaya sudah tahu ya bagaimana kisah Sadrak, Meshak, Abednego, bahkan apa yang dialami oleh Daniel. Ya. Kalau kita baca sepintas, kalau kita baca sepertinya ya mudah lah mereka hadapi ya. Tapi sebenarnya saya percaya ketika mereka hadapi itu sangat berat. Ya, mereka hadapi saat itu suatu tekanan dalam batin mereka. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Meshak, dan Abednego, mereka itu tetap belajar untuk bertahan. Ya, setiap firman, setiap doa yang dia naikkan, ya, itu yang memampukan mereka untuk tetap bertahan. Saya percaya kalau Sadrak, Meshak, Abednego bisa bertahan, ya, kalau mereka dapat bertahan, itu semua karena Tuhan, karena komunikasi mereka dengan Tuhan. Ya, hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Ya, satu komunikasi yang indah yang mereka lakukan dengan Tuhan. Ya, yang dilakukan oleh Sadrak, Meshak, dan Abednego. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika saya persiapan, saya berpikir Tuhan, bisa kan Sadrak, Meshak, Abednego nggak usah masuk di perapian yang menyala-nyala. Bisa kan Tuhan Daniel nggak usah masuk ke goa singa. Ya. Tetapi nggak itu yang mereka alami. Mereka masuk, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya percaya Tuhan nggak kurang. Tuhan pasti bisa. Ketika Sadrak, Meshak, Abednego mau dimasukkan ke perapian, Tuhan tolong, bisa nggak Bapak Ibu Saudara kira-kira? Bisa. Ya. Kemudian Daniel dimasukkan ke gua singa. Sebelum Daniel dimasukkan, bisa sebenarnya Tuhan angkat dia, tolong dia supaya nggak sampai masuk. Tetapi ya, kalau seandainya hal itu terjadi, ya, kalaupun seandainya Daniel ditolong sebelum masuk gua singa, ya, Sadrak, Meshak, Abednego dimasukkan sebelum masuk perapian, kayaknya mereka nggak alami mujizat. Ya, mereka nggak mengalami mujizat. Tetapi apa yang dialami oleh Daniel sampai Daniel masuk ke gua singa, apa yang dialami Sadrak, Meshak, Abednego masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, ya, disitulah terjadinya mujizat. Ya, disitulah. Jadi kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Ya, saat ini mari kita mulai belajar. Dan seperti beberapa minggu yang lalu saya mau sampaikan bahwa pengenalan akan Tuhan, makanya kita perlu pengenalan akan Tuhan itu lebih dalam lagi. Pengenalan akan Tuhan itu akan lebih dalam lagi. Ya, kalau saya mau mikir kenapa Tuhan bisa katakan, kenapa Tuhan harus taruh Daniel masuk ke gua singa, Tuhan bisa angkat waktu itu gitu loh. Tapi kalau seandainya Tuhan angkat pada waktu Daniel belum masuk ke gua singa, itu gak ada ceritanya Daniel mengalami mujizat. Gak ada ceritanya dia alami mujizat. Sadrak, Meshak, dan Abednego tidak alami mujizat. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat ini kita mau belajar. Ya, kalaupun Tuhan izinkan sesuatu, kita sudah berusaha dengan sedemikian rupa. Ya, kalaupun kita sudah sudah mencari diri kita, ya, tetapi ada sesuatu mungkin badai itu menerpa kita. Ya, Tuhan izinkan itu untuk kita menerima mujizatnya. Ya, jadi apapun persoalan yang kita hadapi, apapun beban yang kita hadapi, pergumulan, bahkan ayo katakan bahwa selama manusia itu masih hidup, manusia itu harus bergumul. Ya, jadi apapun, seberat apapun hal yang sama, ya, mungkin Sadrak, Meshak, Abednego alami hal seperti ini, kita nggak alami seperti ini. Tetapi ketika kita ada di posisi kita ada di kondisi seperti Sadrak, Meshak, Abednego, bahkan Daniel, ya, Tuhan ada di sana. Tuhan bukannya nggak campur tangan, Tuhan bukannya nggak mau tolong, tetapi disitulah Tuhan mau nyatakan mujizatnya. Ya, disitulah Tuhan mau nyatakan kuasanya. Disitulah Tuhan mau nyatakan, ini loh, kamu nggak mampu tanpa Yesus. Ya,
Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar. Ya, kita belajar apapun, hal seberat apapun persoalan yang kita hadapi, sebesar apapun tekanan-tekanan yang kita alami, peraturan-peraturan yang ada yang membuat kita tertekan mungkin. Ya, percayalah, disitulah Tuhan akan bela kita. Ya, asal kita tetap bertahan. Ya, asal kita tetap bertahan, tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hal yang luar biasa. Ketika Sadrak Mesak Abednego bahkan dia mengalami mujizat, raja yang sudah mengeluarkan perintah itu, Tuhan bisa ubah hatinya. Kita melihat di Daniel pasal ketiga ayat yang ke 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ya, suatu perubahan drastis yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar yang tadinya menggombar-gomborkan, ya, kalau ada bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus dan sebagainya, siapa yang tidak sujud menyembah ya kepada patung itu akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itu tadi perintahnya Raja Nebukadnezar. Ya, tetapi setelah apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, perubahan yang dialami oleh raja. Kita mulai juga Daniel pasal yang ke-6. Ya, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Tadinya Raja Darius juga sama mengeluarkan satu perintah, ya, mengeluarkan satu perintah. Ya, kalau enggak memohon sesuatu kepada raja, ya, akan dimasukkan ke kuasi. Ya. Dan kalau kita melihat ini dampak orang-orang, ternyata kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu dampaknya sebenarnya itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu berdampak luar biasa. Sekalipun kita minoritas, ya, tetapi hidup kita ini sebenarnya dampaknya besar dengan lingkungan sekeliling kita. Ya. Kalau misalnya saya melihat ya Bapak Ibu Saudara, ya, khususnya di lingkungan kerja, ya, di lingkungan kerja ada banyak pemuda-pemuda yang dulunya sekolah, ibadah di sini kemudian bekerja, itu banyak sekali saya melihat, banyak sekali yang saya tahu itu, ya, ketika mereka bekerja, ya, hidup mereka itu berdampak dalam lingkungan kerja mereka. Ya, pasti itu karena didikan orang tua juga gitu, ya, dimana mereka itu pasti dimanapun dimana ada anak Tuhan,
ya pasti mereka lakukan kebenaran, sebab yang diajarkan adalah kebenaran. Nah, pasti ya ketika saya banyak ada anak-anak remaja pemuda ya yang sudah bekerja gitu, saya lihat mereka ya boleh dikatakan sukses lah ya, sukses ya. Karena apa? Karena kebenaran yang diajarkan kepada mereka, itu berdampak dalam lingkungan kerja mereka. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar seperti Sadrak, Meshach dan Abednego, bahkan Daniel. Ya, dalam satu tekanan apapun, dalam himpitan bagaimanapun, ya dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan, saya percaya Tuhan yang kita sembah itu gak akan tutup mata, gak akan membiarkan ketika kita tetap mempertahankan iman kita, ketika kita tetap bertahan. Ya, Tuhan pasti akan bela kita. Ya, Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan itu akan berdampak ya seperti Raja Nebukadnezar dan Raja Darius. Ya, mereka merubah mindsetnya ya, supaya semua orang menyembah Allahnya Sadrak, Meshach, Abednego, bahkan Daniel, sebab mereka melihat mujizat. Ya, sebab mereka melihat mujizat. Ya, ada rencana, ada sesuatu hal yang luar biasa di balik apa yang dialami oleh Daniel, apa yang dialami oleh Sadrak, Meshach, Abednego. Coba tadi kalau misalnya seandainya Tuhan tolong pada saat Sadrak, Meshach, Abednego itu sebelum dimasukkan ke perapian, Tuhan sudah tolong, ya raja gak akan melihat mujizat itu. Ya. Dan demikian juga dengan Daniel. Mungkin pada saat Daniel belum dimasukkan ke gua singa, ya masih ada di pinggir-pinggir, sudah Tuhan tolong, ya Raja Darius juga tak akan melihat mujizat itu. Tapi mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, kita belajar apapun yang terjadi, apapun yang akan menimpa kita sekarang. Kita kan nggak ngerti ya, badai apapun akan menimpa kita. Ya, kita percaya Tuhan akan bela kita. Ya, asalkan kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, terus kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, ya Tuhan pasti akan tolong. Ya, Tuhan pasti akan bela. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Ya, bahkan ada seorang ibu ya pada saat itu mengalami sakit ya. Dalam hati saya, Tuhan, kalau saya melihat ya, kalau saya yang melihat secara kasat mata gitu, ibu ini gak kurang doa, ibu ini gak kurang apapun doa, iya setia, iya korban persembahan, korban pekerjaan, korban apapun, saya kira gak kurang Tuhan. Tapi Tuhan izinkan beliau untuk sakit. Dan ketika ketika saya WA, beliau berkata bahwa sakit ini membuat saya lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, jadi kita belajar, ketika beliau bilang itu saya jadi semangat ya Bapak Ibu saya. Karena pada saat itu ya saya sedang menunggu suami ya yang warga di Surabaya itu. Nah sebelumnya ya kan saya sudah sampaikan bahwa pengenalan akan Tuhan itu lebih, ketika kita mengenal lebih lagi, jadi belajar nggak mengeluh ya, nggak ini ya. Pada saat saya ada di sana sudah sendiri ya, maksudnya secara kan cuma berdua gitu ya di sana. Saya pikir gini, Tuhan, ya udahlah, Tuhan saja yang boleh jadi lah ya. Dalam hati saya kemarin saya sampaikan firman pengenalan akan Tuhan itu lebih dalam, itu lebih manis gitu ya. Saat ini saya alami ini sendiri gitu ya. Terus ya Tuhan, kehendak Tuhan saja yang boleh jadi. Dan saat itu terus banyak terima kasih ya Bapak Ibu, bahwa doa itu mendukung saya, menguatkan saya. Ya, tapi benar-benar apa yang Tuhan, saya sampai bilang gini, bisa kok seandainya Tuhan tolong suami saya walaupun nggak sampai diegrek-egrek gitu ya, walaupun tangannya nggak usah dioperasi, saya percaya bisa gitu kan Bapak Ibu Saudara. Itu saya percaya Tuhan pasti akan tolong. Tapi Tuhan mau nyatakan gitu ya, saya percaya waktu Tuhan waktu dokter itu mengoperasi ya, doa
suami saya sebelum tangan dokter mengoperasi, tangan Tuhan sudah mengoperasi terlebih dahulu. Itu yang memuatkan, itu yang memampukan saya. Sebab kesaksian Bapak Ibu Saudara yang jujur pada waktu itu, ya saya manusiawi ya, saya terus Tuhan kuatkan saya, dan apapun yang terjadi terserah Tuhan lah ya. Karena sakitnya kan sudah hampir 1 tahun itu udah merasa sakit, sesek dan sebagainya. Kalau sudah kambuh itu udah sesek, udah capek itu udah saya sampai kalau udah kambuh sakitnya itu jadi tidurnya itu gak nyenyak gitu ya. Jadi lihat masih bernafas apa enggak gitu ya, masih ngoroknya beda apa enggak. Jadi pikiran aneh-aneh gitu ya Bapak Ibu Saudara. Terus itu ya sudah tolonglah. Nah waktu ada di sana Bapak Ibu ada 3 bersamaan dengan Om Dodo ini ada 3 ya. Kalau yang satu memang sudah biasa sudah mau pasang ring, sudah tahu kalau mereka ada pasang ring. Nah satunya ini yang bersamaan dengan 3 bersama ini nggak tahu, dia hanya periksa aja sebenarnya, hanya periksa kontrol gitu aja. Nah ya yang pertama itu yang masuk Om Dodo Bapak Ibu Saudara, saya didudukkan ya. Pada saat itu tensinya 179 nggak tahu per berapa, 1 berapa, karena mungkin takut ya masuk di ruang operasi dan sebagainya. Tolonglah, habis itu saya disuruh menceritakan bagaimana kronologisnya, ini sakit apa, operasi apa dan sebagainya. Oke, terus habis itu yaudah Bu ya, Bu tunggu di luar, nanti Bapak saya nanti Bapak tangani ya. Kan jam 12 ya Bapak Ibu Saudara ya. Pikir saya dokternya bilang cuma hanya 1 jam ya. Itu saya pamitan sama saya, harus Pak ya, harus berdoa aja, harus tenangkan nanti biar tensinya itu turun gitu loh maksudnya ya. Terus ya udah ya deh. Nah susternya bilang gini, Bu nanti jangan kemana-mana ya Bu, tunggu di sebelah sana, Ibu lurus belok kanan, dan tunggu di situ aja Bu ya gitu ya. Oh iya, karena kan asing ya bagi saya, rumah sakit Siawan itu kan asing ya. Oh iya. Terus Bapak Ibu Saudara betul, saya serahkan suami saya di dalam tanganmu. Ya, saya berjalan. Tadi susunya bilang lurus belok kanan, udah tunggu di situ aja. Saya lurus Bapak Ibu, ya saya lurus. Jangan kemana-mana. Kalau mau beli minum harus bilang sama susternya ini saya keluar. Nanti daripada dipanggil mungkin ya, daripada dicari. Oh iya. Jadi saya nggak beranjak sekalipun Bapak Ibu Saudara ya. Saya tunggu terus lurus belok kanan. Lurus belok kanan. Begitu duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kan kalau di rumah sakit biasanya kan kamar jenazah gitu ya. Itu tidak dibuat ruang kamboja. Jadi, kayaknya kamar aku kesini, tapi ada petinya atau begitu. Dalam hati saya dong, ini kalau di mana-mana ini namanya kamar jenazah. Ini ruang kamboja. Masa nanti ruangnya dari sini? Saya bilang gitu kan. Soalnya kan nggak ada pilihannya. Kok disuruh tunggu sini Tuhan? Kok disuruh tunggu sini ya? Terus habis itu ibu yang satunya lagi yang barengan sama Om Dodo. Oh ibu, iya Bu, disuruh nunggu sini ya? Iya suruh nunggu sini. Ibunya juga bilang, kok disuruh nunggu di depannya kamar jenazah ya? Iya nggak apa-apa Bu, nggak cuma suruh nunggu aja. Kok saya bilang gitu, dalam hati saya juga sendiri takut gitu ya. Terus sama gitu, katanya 1 jam gitu ya, jam 12 karena masuknya sebelum jam 12 sudah masuk gitu kan. Terus lama ya, terus saya bilang suami saya kita ada sadar, kok lama sih? Orang ditangani aja jam 1, setengah 1 baru ditangani. Oh ya udah. Pada saat dipanggil Bapak Ibu Saudara, ya keluarganya Bapak Bendris gitu ya. Waduh dengan WD-nya, padahal kaki saya ini kuat untuk berdiri. Saking doingnya dan takutnya gitu ya, Bapak Bendris ya. Bu ganti sandalnya Bu, jangan ini ya. Nggak tahu sandal apa ya. Oh iya gitu. Tunggu sebentar ya Bu ya. Iya gitu. Terus sama takut saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan tolong sebentar ya Bu. Iya gitu ya. Terus itu disuruh masuklah saya di ruangan itu ya. Waduh Bapak Ibu Saudara, ruangan itu penuh dengan ruang operasi itu. Terus ternyata sadar gitu loh, suami saya sadar, cuman hanya lokal aja kan yang diceritakan begini sudah Bu, terus saya bilang solusinya apa Dok? Ya kalau sampai ya usah Dok, puji Tuhan ya. Tapi yang
pertolongan Tuhan. Dan ketika saya dari situ pengenalan akan Tuhan, ya ketika badai apapun saya belajar apapun nanti hasilnya, saya mau katakan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Itu berat ya, memang berat Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi sama-sama belajar ya. Sama-sama kita belajar apapun nantinya, apa yang kita alami, ya Tuhan pasti akan membela setiap kehidupan kita ya. Sekalipun kita harus alami itu ya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara nggak usah sebenarnya mungkin ya sekalipun sampai saya nggak harus ke Surabaya mungkin ya. Saya percaya Tuhan sudah tolong ya. Tapi kan saya nggak bisa melihat mujizat ya. Saya nggak mengalami mujizat gitu ya. Tapi Tuhan punya itu pemikiran Tuhan tuh lebih dalam, nggak bisa saya selami dengan pemikiran kita ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, ketika dalam tekanan apapun, sama halnya Sadrak Mesak Abednego bahkan Daniel ya, Tuhan akan membela setiap kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Demikian dengan firman Tuhan saat malam hari ini, bila menjadi kebuahan dalam kehidupan kita, apapun tekanan yang menghimpit kita, persoalan yang membuat kita gak bisa bergerak ya, tetapi biarlah iman percaya kita jangan berhenti, tetapi iman percaya kita tetap memandang Yesus yang akan menolong dan membela setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian. Ku kan berdiri di tengah badai, Engkaulah perisaiku Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ajar kami mengerti Tuhan. Buat kami mengerti Yesus. Amin. Sekalipun kami harus lewati lembah Tuhan, namun Kau ada di sana memberi kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku.